Selanjutnya, memberikan pedoman bagi aparatur pemerintahan dalam mewujudkan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas dan kinerja sesuai fungsi dan kewenangannya. C. Narasumber dan materi sosialisasi. Kegiatan ini diselenggarakan dengan narasumber dan materi sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Rizari MBA, MSI, dari Sekretariat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan materi terkait pengorganisasian Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Rahmatnya masih diberikannya hidayahnya, kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam mengikuti acara rapat pemantapan aparatur birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara. Kita mengucapkan selamat datang dan sekaligus terima kasih atas kehadiran Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Wali Kota, dan Pak Sekda, para asisten Kabupaten Kota, Kabupaten Pemerintahan, Bapeda, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Hari ini kita perlu melakukan review dan sekaligus juga mendapatkan banyak informasi dari Kementerian Dalam Negeri, apalagi Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah undang-undang itu diundangkan. Undang-undang itu bulan Oktober 2014, nanti Oktober 2016 baru sah dilaksanakan, dan kemudian efektif mungkin Januari 2017 ini. Maka tentu banyak hal-hal informasi tentang Undang-Undang 23 yang perlu sama-sama kita ketahui. Nah, salah satunya bahwa sesuai amanat Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Untuk itu, daerah perlu memperhatikan beberapa aspek, terutama tentu yang tidak terpisahkan karena kita adalah bagian dari pemerintahan. Hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, tentu ini harus benar-benar kita perhatikan. Karena itu tentunya aspek-aspek hubungan antar pemerintah ini dan juga potensi dan keanekaragaman yang ada serta peluang dan tantangan dalam menghadapi persaingan global. Sebagai contoh misalnya yang sangat sederhana hari ini, apabila satu daerah mengalami kekurangan bahan-bahan pokok, misalnya harga cabai kita katakan seperti itu naik, maka perlu ada kerjasama antar daerah. Misalnya Kabupaten Batubara yang produksi cabai, di satu sisi mungkin Kota Medan atau Kabupaten Deli Serdang yang inflasinya tinggi, bahkan mungkin Sibolga. Mungkin bagaimana kita bisa melakukan kerjasama antar daerah kabupaten supaya kita bisa mengendalikan inflasi tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Karena ganti rugi hanya boleh sekali. Mau kita kasih kepada pemilik sertifikat, atau dikasih sama penggarap, atau ada gugatan Grand Sultan yang kadang-kadang banyak kasus justru dimenangkan di pengadilan. Jadi masalah-masalahnya tidak gampang. Nah, demikian juga masalah-masalah yang berhubungan dengan antar kabupaten. Hari ini Kota Medan misalnya ingin membangun MRT. Itu kalau wilayahnya hanya di Kota Medan saja mungkin bisa. Tapi kalau itu meliputi nanti wilayah yang berhubungan dengan Medan, Binjai, Deli Serdang, maka itu harus berkoordinasi dengan provinsi. Demikiannya yang berhubungan dengan air, karena air itu selalu mengalir, sungai. Nah, itu juga harus berkoordinasi dengan provinsi. Saya bersyukur sebagai Gubernur Sumatera Utara pernah
menjabat sebagai bupati 8 tahun, pernah sebagai wakil gubernur. Tentu banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cara musyawarah. Karena tentunya perhatian provinsi terhadap daerah juga tentunya harus besar, tapi tentu dengan kemampuan yang ada juga tentunya harus sesuai dengan prioritas yang ada. Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Yang kedua, perlunya mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nah, ini yang perlu. Ya. Kembali mungkin kami sampaikan jika kami melakukan paparan di hadapan Bapak Presiden pada bulan Maret tahun ini, itu sampaikan apa yang menjadi masalah-masalah kita yang harus mendapat payung hukum. Salah satunya juga yang berhubungan dengan kawasan hutan. Bagaimana pembangunan di kawasan hutan? Di satu sisi tentu kawasan hutan itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Tentu proses rekomendasinya harus melalui gubernur. Jadi kalau ada proses-proses perluasan dan lain-lain, tentu itu harus melalui rekomendasi gubernur. Dan banyak lagi, termasuk satu yang sangat penting yang saya perlu sampaikan, menurut Undang-Undang 23 2014, bagi kepala daerah yang ingin berpergian ke luar negeri itu juga harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri melalui rekomendasi gubernur. Demikian juga kalau gubernur ingin ke luar negeri harus memberitahukan kepada Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi ini harus kita taati. Ada sanksinya bagi yang tidak melakukan hal ini dan terbukti berpergian ke luar negeri tanpa izin dari atasan, maka bisa disekolahkan 3 bulan. Disekolahkan artinya ditatar. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita. 3 bulan lumayan juga itu disekolahkan di Kementerian Dalam Negeri. Nah, apabila masih melakukan hal yang sama, tidak tertutup untuk bisa dinonaktifkan. Sehingga hal-hal ini harus menjadi perhatian kita semua, agar kita semuanya di Sumatera Utara ini taat azas dan taat aturan. Tidak ada masalah, tidak pernah gubernur memperlambat proses-proses yang diajukan oleh kabupaten kota. Pasti kami akan tindak lanjuti, kami proses, dan kemudian kalau yang berhubungan dengan izin-izin dari kementerian, itu juga Kementerian Dalam Negeri punya SOP begitu untuk melakukan proses-proses lanjutannya. Berikutnya yang meriah. Pemukulan gong sudah berbunyi, tanda pembukaan Eri Nuradi namanya, Gupsu kita sangat luar biasa. Dia berikan karya nyata untuk Sumut sejahtera.